Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Jadi Langkat ke-276. Semoga langkat ke depan bisa lebih berkembang dan maju. Antara lain karena memiliki pemimpin yang sehat dan bertanggung jawab, tidak korupsi, jauh dari bencana, tetap religius, menghormati adat istiadat, dan menjaga sejarah serta budaya yang diwariskan para leluhur. Tidak banyak acara yang digelar untuk memperingati dan merayakan Hari Jadi Langkat tahun ini. Tapi seperti yang dicanangkan oleh Yayasan Butu Lenu atau Budaya Tua Leluhur Nusantara, pagelaran budaya lukisan kebatinan para leluhur pun digelar di Taman Budaya Tengku Amir Hamzah Stabat, Jumat malam 16 Januari 2025. Memang tak banyak orang yang datang, tapi pagelaran itu tetap dilaksanakan sampai tengah malam. Acara itu dimulai dari Ketua Yayasan, Mas'ud Esa, selaku titisan para leluhur, dengan memperkenalkan sebagian dari artefak yang ada kepada para hadirin, termasuk kepada yang terhormat Tuan Suhyar Mulyamin selaku Ketua Dewan Syarikat Melayu Langkat. Kerengka, peti kerengka bawah, peti kerengka pusat samping. Nah, ini pusaka kerajaan Dewa Sadan. Pelagan Karo ya? Pelagan Karo. Ini Pelagan Karo, Raja Kerajaan Arab pertama. Karo ya. Dia punya pada Kahar. Ada pusaka para raja, kemudian ada pusaka marwah, ada pusaka perang, ada macam-macam. Nah, ya. Ada pusaka tahta, dia kalau ia duduk di tahta lain pusakanya, ya menghadiri acara ya lain lagi.
pusakanya karena si Arya lain lagi, perangnya lain lagi. Oh, udah pakai satu. Cong kanan kiri. Bro, sampai sini. Coba. Ya, yang di rumah sih ada lagi 2 peti lagi. Banyak koleksi berarti ya. Nah, iya. Ini kepala burung rangkok. Kepala burung rangkok. Bola ada. Ini kan ada. Jadi apa ya? Ini pusaka para raja Pasai pada saat itu berada di wilayah kerajaan Pantai Timur. Setelah menunjukkan benda-benda pusaka, acara pun dilanjutkan dengan sambutan. Yang pertama, sambutan dari pembawa acara Atuk Labu, dan selanjutnya dari Ketua Yayasan Mas'ud SH. Bupati Langkat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Yayasan Budaya Leluhur Tuah Leluhur Nusantara, yang terhormat Ketua Dewan Serikat Melayu Kabupaten Langkat, yang terhormat orang-orang tua kami, tentunya para sesepuh, pemangku adat, tuan-tuan yang dimuliakan, para ibu, para hadirin abangda, kakanda, dan semua para hadirin yang berbahagia malam hari ini. Dalam kesempatan acara yang sebenarnya syokianya ini adalah salah satu acara yang memperingati hari ulang tahun Kabupaten Langkat yang ke-276. Namun karena beberapa waktu yang lalu di akhir 2025, negeri kita yang tercinta bertuah ini, Kabupaten Langkat, adalah salah satu negeri yang mendapatkan musibah banjir di sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat, serta musibah yang menimpa saudara kita di Provinsi Nangru Aceh Darussalam. Oleh karena itu, maka pemerintahan Kabupaten Langkat menetapkan untuk tahun ini kita tidak merayakan ulang tahun Kabupaten Langkat seperti sebagaimana biasanya, yaitu dengan perayaan yang meriah. Namun untuk tidak mengurangi kemeriahan itu, maka kami dari panitia Sanggar Budaya atau Tuah Leluhur Nusantara ini mencoba untuk membuat satu kegiatan yang bertajukkan kepada kebudayaan leluhur, terutama kebudayaan atau leluhur-leluhur yang ada di Kabupaten Langkat ini, dengan pagelaran lukis atau melukis leluhur pada malam hari ini. Kita lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Yayasan Tuah Leluhur kami kepada Tuan Muda. Kami persilakan dengan segala hormat. Nah, terkait dengan cerita asal mula Kabupaten Langkat yang tidak terlepas dari kehadiran cerita seorang raja yang bernama Raja Kahar. Kabupaten Langkat bersama dengan para ahli sejarah menetapkan Kabupaten Langkat berdiri sejak berdirinya kerajaan Raja Kahar, yaitu tanggal 17 Januari tahun 1750. Hal itu kami telusuri kebenarannya. Kami gali informasi yang benar agar cerita dan catatan itu menjadi lurus. Dan penelitian dan ketetapan yang dibuat
bahwasannya Kabupaten Langkat berdiri di tahun 17 Januari 1750 itu benar. Kami sudah temukan di mana keberadaan makam Raja Kahar. Kami sudah temukan di mana posisi letak istana Raja Kahar. Tetapi karena keterbatasan kami sebagai yayasan yang independen, yang keterbatasan anggaran, kami tidak mampu memvulgar itu dan menentukan titik koordinat di mana tempat yang sangat sakral dan bersejarah itu berada. Lalu kami tidak habis di situ. Kabupaten Langkat mengatakan Raja Kahar adalah leluhur karena raja pertama, raja asal mula yang mendirikan kerajaan di sini. Tetapi apakah ada yang tahu bagaimana sosok dan rupa Raja Kahar? Karena Raja Kahar pernah hidup dan ada di tahun 1700. Tidak ada yang tahu. Nah, dalam kesempatan ini kami pun menyempatkan diri dengan mewawancarai yang terhormat Ketua Dewan Syarikat Melayu Langkat, Suhyar Mulyamin. Oke, saudara para pemirsa ya kan. Malam ini di tengah-tengah acara ini kita sudah bersama dengan Bapak Suhyar Mulyamin, Ketua Dewan Serikat Dewan Serikat Melayu Langkat. Kabupaten Langkat. Nah, jadi terkait dengan acara ini ada yang mau kita tanya-tanya nih Pak. Ya. Tanggapan Bapak lah, apa yang dibuat ini kira-kira bagaimana itu menurut Bapak? Karena ini kan menunjukkan kekayaan sana budaya juga kan gitu kan, budaya Melayu, bahwa menunjukkan bahwa Langkat ini memang kaya dengan sejarah lah, sejarah masa lalu kan gitu kan Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang kita apresiasi sekali dengan apa kegiatan pada hari ini berkaitan dengan kesenian budaya melukis secara kebatinan. Iya. Ya, terlepas dari pendapat masing-masing orang, tapi kita mengambil dari segi positifnya bahwa dalam kegiatan ini kita khususnya para generasi muda, kita kan tidak tahu bahwa pada zaman dahulu sekian puluh tahun, sekian ratus tahun di Langkat ini para tokoh, para leluhur itu Sudah ada ya, Nak? sudah ada. Ya, betul. Dan mereka itu punya suatu suatu kelebihan, Iya, kelebihan masing-masing. ada ilmu, ada ilmu, pusaka, ada pusaka, ada istana juga ini, Pak. ya ada istana Ada kerajaan. yang saat ini kalau kita lihat ini kan hilang. Hilang. Dan saat sekarang ini dengan kegiatan yang dilakukan oleh yayasan ini yang dipimpin oleh Dimas ini, ya kita juga merasa senang lah, Iya, bahwa membuka cakrawala kita juga, membuka cakrawala kita tentang sejarah melalui tempo dulu seperti apa. Terkait lah, ini kan tadi kita lihat ada banyak itu benda-benda pusaka yang didapatkan oleh Yayasan Budaya Tua Leluhur Nusantara inilah. Bahwasannya Langkat ini memang betul-betul mempunyai historis yang sangat mendalam lah terkait pusaka-pusaka leluhur yang terdahulu kan, dari punya Dewa Sadan, Dewa Sakti, ya kan, raja-raja Aru, raja-raja Langkat. Apakah kedepannya itu pusaka itu akan dimiliki oleh yayasan sendiri atau hanya diberikan pemerintah sebagai museum untuk anak cucu kita ke depannya lah, atau yayasan ini sendiri nanti yang membuat museum itu? Dari pandangan Bapak lah selaku Puak Melayu itu bagaimana? Kalau dari pandangan saya sebaiknya adanya kolaborasi, karena kita ada penting ada pemerintah ikut juga di sini. Jadi dengan ada ikut pemerintah itu nggak boleh dilepas ya. Dan lepas, jadi dengan adanya keikutsertaan pemerintah juga punya tanggung jawab untuk pelestarian sejarah ini, dan ditambah dengan ada yayasan ini kan semakin kuat dan semakin baik gitu kan. Setelah itu proses pembuatan lukisan kebatinan pun dimulai dan dikerjakan. Pembina yayasan Kusyadi atau yang akrab dipanggil Datuk Rimba bertindak sebagai Datuk Tapa, mulai melukis dengan menggunakan kayu yang dibakar dan dengan mata yang tertutup
Yang pertama dilukis adalah Syekh Abu Salam, seorang ulama besar yang lebih dikenal dengan nama Datuk Landak. Setelah itu, yang kedua Raja Kahar. Lalu setelah ini saya akan tutup. Tujuan menutup mata indera adalah agar pandangan tidak terlihat, supaya mata batin bisa bekerja. Ya, lalu setelah ini saya akan mengundang leluhur untuk hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat saya jelaskan bahwasanya leluhur yang saya undang adalah yang bernama Panglima Datuk Tapah. Panglima Datuk Tapah ini merupakan panglima daripada kerajaan Aru Muda yang dipimpin oleh Raja Dewasa. Lalu pada malam hari ini saya undang karena Datuk Tapah yang mengetahui sosok daripada ulama Syekh Abu Salam maupun yang pernah mengetahui semasa hidupnya Raja Kahar, sehingga Panglima Datuk Tapah lah yang bisa membuat sketsa tersebut. Yang rutin dan bengkok. Kalau tentu ada karung. Setelah itu kami pun mewawancarai dua tokoh penting lainnya, yaitu Tuanku Asegaf dan Tuanku Reza Palepi. Oke, menjelang berakhir acara, kita nih bersama dengan Bang Reza Palepi dan Bapak Asegaf, Pak ya? Iya. Pak Reza, Pak, apalah pesan-pesan yang kita sampaikan dari kegiatan kita ini khususnya kepada generasi muda Melayu, Pak? Ya, perkenalkan diri dulu Pak, jadi bisa pemirsa tahu Bapak dari pihak mana gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dari Tanjung Pura, kejuriatan dari Sultan Musa yang jatuhnya kepada ke Pangeran Tanjung di Tanjung Pura, Langkat. Saya termasuk cicit yang ke-7 dari Pangeran Sultan Musa. Jadi tentang lukis leluhur inilah yang perlu kita jaga, Bang, untuk menyatukan Melayu, khususnya Langkat dan Tanjung Pura, Langkat lah ya. Inilah yang perlu kita jaga biar masyarakat yang ada di Langkat ini paham sejarah yang sesungguhnya. Jadi tidak kita ragu-ragu lagi kemana. Lalu kesan saya mudah-mudahan yang seperti ini dilanjutkan terus untuk menyatukan masyarakat Melayu Langkat. Nah, itulah yang jadi masalah. Yang penting kita Melayu ini bersatu. Sebelumnya pada Bapak memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai kegiatan malam ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizal Mahriki. Gelar saya Datuk Seri Penghulu Balai Desa Diraja. Asal saya Tanjung Pura, Jalan Pusat, Desa Cilemek, Cirebon. Mengenai kesan pesan kegiatan kita malam ini dengan food perjalanan ke 200 lembah, kita mengadakan ini adalah melukis dengan kebatinan leluhur kita yang telah beratus tahun sudah mendahului kita. Artinya mereka lah pejuang-pejuang, mereka lah pendiri Kabupaten Langkat ini, sehingga mereka mengorbankan jiwa, tenaga, pikiran, dan nyawanya sekalipun untuk membesarkan Langkat ini yang kita rasakan pada saat sekarang ini, terutama terkhususnya yaitu di bidang budaya kesukuan Melayu. Dalam hal ini suku Melayu itu kan terdiri ya banyaknya suku, ya kan? Tapi semuanya terhimpun di dalam Melayu. Nah, pesan-pesan saya untuk generasi milenial, ayo mari sama-sama kita cintai para leluhur, kita kenangi. Di mana setiap ada darah titisan leluhur, maka pasti kegiatan seperti ini tersentuh atau terhubung, ya, terpanggil dia untuk mencintai leluhurnya, artinya mendalami sejarah. Siapakah saya ini, asal saya dari suku apa, atasan saya leluhurnya dari mana. Jadi untuk generasi milenial, ayo sama-sama kita cintai leluhur kita dengan mempelajari sejarah yang ada di bumi Langkat ini dengan yayasan budaya tuah leluhur Nusantara ini. Disinilah wadah tempat untuk kita bersama-sama mendalami leluhur kita. Nah, Yayasan Budaya Tuah Melayu Leluhur Nusantara ini melukis kebatinan para leluhur kita yang sudah lama, ya, sudah lama meninggalkan kita beratus tahun. Jadi dalam hal ini yayasan ini juga ada pengobatan, ya, secara tradisional kebatinan. Kita saudara-saudara kita khusus Langkat, Sumatera, bahkan seluruhnya wilayah Indonesia bisa hubungi tim kita, ya, lewat Datuk Rimba untuk berobat dari masalah gangguan jin, ya, atau penyakit-penyakit lainnya. Mungkin itu aja pesan saya. Yuk sama-sama mari kita cintai sejarah Melayu ini dengan mendalami siapa leluhur kita, kemudian bersama-samalah kita menjalani tujuan yang sama, yaitu mencerminkan suatu masyarakat yang selalu damai, ya, selalu menjaga, menghargai, saling menghormati, itu saja, dan tidak melupakan sejarah. Dan tidak, itu yang terpenting, dan tidak melupakan sejarah. Karena orang yang besar itu adalah orang yang selalu mengenang sejarah. Oke, terima kasih saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam kesempatan ini, kepada para hadirin yang sakit diperkenankan untuk berobat, di mana para leluhur dahulunya biasa menggunakan daun sirih sebagai obat sekaligus sebagai senjata. Tapi sirih bukan sembarang sirih. Daun sirih ini adalah daun sirih merah yang memang direstui sebagai obat. Karena itu sang tabib atau orang yang mengobati itu hanyalah perantara. Yang sesungguhnya yang memberkati atau yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa.
anak generasi belajar lagi semoga semua itu beres. 52 Demikianlah, semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.